sudah kerjakan di hidup kita. Mungkin kita berbeda-beda apa yang kita alami. Keluarga-keluarga kita punya permasalahan tersendiri, beban tersendiri, sukacita tersendiri. Tetapi semua itu adalah bagian dari rancangan Tuhan yang membuat kita berpikir bahwa segalanya memang Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, mari kita belajar sebentar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 31 ayatnya yang pertama. Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yesaya 31 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, saudara, judul firman Tuhan malam ini adalah tetaplah mengandalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan malam ini berbicara bagaimana apa yang terjadi dalam kerajaan Israel pada saat itu. Israel Utara yang sedang diserang oleh bangsa Asyur, dan mereka pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan. Kenapa mereka membutuhkan pertolongan dari Mesir? Raja Hosea berpikir bahwa kalau meminta tolong atau istilah negara berkoalisi dengan Mesir, mereka akan menang melawan tentara Asyur. Karena secara teknologi pada saat itu peradaban Mesir dengan Israel jauh beda sekali, saudara. Artinya Mesir adalah negara yang maju pada saat itu ketimbang Israel. Mereka sudah punya kereta-kereta berkuda, pasukan yang terlatih. Nah, inilah yang dilihat oleh Raja Hosea. Dia berpikir secara logika bahwa ketika dia pergi ke Mesir berkoalisi dengan pemerintahan di sana, meminta bantuan tentara mereka, maka Asyur akan bisa diusir. Tapi kenyataannya, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, bangsa itu tidak mampu mengusirnya, maka semakin hancur. Nah, saudara, itulah sebabnya Allah berbicara lewat Yesaya bahwa digambarkan Mesir itu sebagai dunia ini, saudara. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Hosea sangat dibenci oleh Tuhan, karena ketika bangsa itu mengalami kesulitan, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak bertanya kepada Allah, tapi dia berpikir secara kepandaiannya, saudaraku, kami akan berkoalisi dengan Mesir. Tapi saudaraku, Allah murka. Kalau saudara melihat ayat selanjutnya, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang zalim. Saudara, kelihatan di sini Allah murka sekali bagi bangsa yang tidak memerlukan Tuhan, bangsa yang tidak mencari Tuhan lagi, saudara. Nah, inilah gambaran firman Tuhan malam hari ini, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sama seperti bangsa Israel ini, kita seringkali selama hidup kita mengandalkan Tuhan, tapi begitu ada kesulitan kehidupan kita, kita meninggalkan Tuhan. Ada 3 hal, saudara, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah berhala. Yang kedua adalah hedonisme. Yang ketiga adalah materialisme. Saudara, kenapa saya bilang berhala?
Segala sesuatu yang menggantikan kedudukan Allah dalam hidupmu, itu kau anggap lebih hebat, maka itu adalah berhala. Bukan harus menyembah patung, tidak. Tapi segala yang bisa menggantikan kedudukan Allah dalam hidupmu, engkau lebih percaya kepada hal itu, engkau lebih berprioritas bahwa itu sanggup menolongmu, lalu engkau menjadikan dia sebagai berhala. Saudara, kita kadang tidak sadar bahwa ada berhala-berhala yang membuat hidup kita tidak lagi mencari Tuhan. Seperti apa itu berhala? Terkadang kita asik, saudara, dengan kekayaan kita, mungkin kemampuan kita, pekerjaan kita, bisa jadi jabatan kita, lalu kita fokus terus mengejar ini, saudara, mulai pagi sampai malam, sampai pagi terus. Tapi saudara, terkadang kita lupa untuk mencari Tuhan dan melupakan Tuhan, bahwa itulah seringkali orang terperosok dalam dunia keberhalaan, menjadi candu untuk sesuatu hal yang menggantikan kedudukan Tuhan. Saya percaya saudara, kita tidak akan mau seperti itu sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita andalkan dunia ini, saudara. Dunia ini bisa menolong, manusia bisa menolong saudara, tapi itu terbatas. Berapa kali kan orang itu bisa menolong saya? Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, sampai mungkin 10 kali. Boleh dikatakan 10 kali. Sesudah itu mungkin dia akan berpikir, kok saya terus yang menolong? Tapi pertolongan dari Tuhan itu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak pernah berhenti. Asalkan kita terus mencari Tuhan, asalkan kita terus meminta petunjuk dari Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Itu bedanya, saudara. Yesus kasihnya sempurna. Sekalipun kita salah, sekalipun kita berdosa, tapi Tuhan begitu sabar dalam kehidupan kita. Kasihnya tidak pernah sirna dalam hidup kita, saudara. Saudara, Mesir digambarkan sebagai dunia ini, saudara, yang begitu megah, sama dengan Mesir yang sudah maju negaranya. Nah, hari ini saudara, kita sedang berkoalisi dengan siapa? Apakah dengan Tuhan? Apakah dengan dunia? Apakah mitra hidup kita selama ini, saudaraku, baik dalam susah maupun senang, hanyalah Tuhan kita Yesus? Apakah mitra hidup kita dalam hidup keluarga kita ada masalah, ada persoalan, apakah kita selalu bermitra dengan Tuhan atau menggantikan kedudukan Tuhan? Itu harus kita pelajari, saudara, dalam hidup kita. Jangan kita seperti Raja Hosea ini. Raja Hosea ini termasuk nama-nama raja yang jahat di mata Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama itu, saudara, ada berbagai atau banyak raja-raja yang muncul. Tapi Tuhan menyebutnya, kalau dia jahat, raja ini sangat jahat di mata Tuhan. Kalau dia baik, raja ini adalah raja yang setia kepada Tuhan. Hosea dicatat sebagai raja yang jahat. Karena itu, saudara, kita terkasih di dalam Tuhan, kita mau kehidupan kita terus mencari Tuhan. Jangan gantikan kedudukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Apa yang kita anggap lebih hebat daripada Tuhan, mari kita gantikan, saudara, hanya dengan Tuhan saja. Lalu, saudaraku, yang kedua dikatakan di sini, Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Maka sebagai pedoman kita malam hari ini, teruslah mencari Tuhan dan jangan mengecewakan Tuhan. Nudui waktu tong harajawan di batai. Ketuklah pintu kerajaan surga terus. Jangan kita kecewakan Tuhan. Karena kita bisa mengecewakan Tuhan tanpa kita sadari, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa kita sadari. Kita kadang berjalan seperti bersama Tuhan, tapi sesungguhnya kita sedang berjalan ke kiri dan ke kanan. Kita kadang tidak menyadari, saudara. Kita pikir kita berjalan bersama dengan Tuhan, tapi Tuhan sudah kecewa melihat langkah kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang sudah salah dalam hidup kita.
Karena apa? Karena mungkin kita tidak lagi bersama dengan Dia dalam hubungan kita secara spesial dengan Tuhan. Kita bisa saja terus datang ke dalam gereja Tuhan setiap minggu, tidak pernah absen. Tapi saudara, bisa saja dalam hidup ketika engkau terus ada ibadah, tapi hubunganmu dengan Tuhan secara spesial sesungguhnya sudah turun. Saya pun merasakan bisa seperti itu. Saya tidak mau munafik pada yang dikasih oleh Tuhan. Terkadang saya melayani, tapi saya juga manusia biasa. Terkadang iman saya merosot. Hubungan dengan Tuhan sedikit terputus oleh sesuatu hal. Doa-doa sudah mulai turun. Setiap namanya manusia siapapun pasti mengalami ini. Sekalipun dia hamba Tuhan. Karena kita ini sedang berada di dalam dunia yang sedang diuji oleh Tuhan. Hidup kita ini dalam masa ujian. Karena itu saudaraku, tetaplah mencari Tuhan. Jangan kita kecewakan Tuhan. Saya juga seperti itu saudara. Kalau saya sudah merasa seperti kurang hubungan doa dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan saya, saudara. Mungkin saudara punya pengalaman tersendiri tentang hubunganmu dengan Tuhan. Kalau saya sering ditegur oleh Tuhan lewat mimpi saudara. Lalu saya renungkan bangun pagi hari ini, Tuhan sedang menegur saya. Saya merasa saya seperti jauh dari Tuhan. Aku sudah semakin berhenti. Nah, saya kembali bangkit, saudara. Saudara, kita tidak bisa terlepas dari hal ini sebagai manusia. Karena tidak selamanya kita terus didiami Roh Kudus. Karena dunia ini, karena kita sedang berada di dunia, kita diuji. Tantangan kita adalah kuasa-kuasa dunia. Maka kita pertaruhkan hidup kita. Mulai kita konsisten, Bapak ini kasih Tuhan. Tetap cari Tuhan. Mulut dan semua nagalero, mulang lang diulo dari. Kalau ada orang bersaksi saya lemah, saya maklum saudara. Itu manusia. Tapi jangan kita ikuti irama kelemahan itu saudara. Sebagai anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mari memandang kepada Tuhan saat kita lemah. Ya kita bisa curhat kepada manusia, tapi yang terbaik adalah curhat kepada Tuhan. Masuk kamarmu saudara, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, katakan saja kepada Tuhan, kelemahanku hari ini, waktu-waktu yang terakhir ini, inilah Tuhan. Odo hagaleoku Tuhan, somon nagaleo dengan Tuhan. Semua dia dalam Tuhan, asa bangkit kita mesti berdiri. Tuhan akan mendengar setiap cerita hatimu. Puji Tuhan. Kedatangan Tuhan kedatangan kita kepada Tuhan saudara. Dia melihat hati kita saudara. Hati kita yang tulus untuk berkata-kata kepada Tuhan meminta pertolongan, itu akan merubah hati Allah. Merubah seperti apa? Ketika engkau begitu tulusnya berdoa, ketika engkau begitu sangat rindu meminta kepada Tuhan, hatimu begitu tulus. Ketika engkau bernyanyi pun engkau memang tulus, sangat-sangat ingin Tuhan kasih. Saudara, itu menarik hati Tuhan. Osomana memang ini ngordorongan. Orma anakku memang dang sekedar naruh tu itu. Memang tangis memang alam rindu dokter. Tuhan sangat tergerak oleh hatimu. Puji Tuhan. Mari kita saudara, lewat hidup kita, keluarga kita, jangan saudara seperti bangsa Israel, tapi tetaplah cari Tuhan. Apapun yang kau lihat sepertinya menolongmu saudaraku, bisa memang mereka menolongmu. Saya pun pernah merasakan banyak pertolongan manusia, orang-orang yang baik, tapi itu terbatas. Allah kita adalah Allah yang punya segala pengetahuan, segala hikmat, kemampuan yang bisa diberikan kepada kita. Saya sekalipun hamba Tuhan, orang minta tolong kepada saya untuk menasihati dia. Saya punya kemampuan terbatas untuk menasihati orang. Pengetahuan saya sangat terbatas. Tetapi ketika kita minta kepada Tuhan, maka saudaraku, lewat doa kita akan mengerti
apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, malam hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mulailah jangan coba-coba mengganti kedudukan Tuhan di dalam hidup, karena Dialah yang terbaik, tidak ada yang lain seperti Dia. Yang kedua, tetaplah cari Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup, cari